Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Ayu. Pada hari ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis tegak bersambung materi bahasa Indonesia di tema 6. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita menulis dan membaca huruf tegak bersambung, kita belajar dulu yuk aturan-aturan dalam menulis tegak bersambung. Aturan yang pertama yaitu gunakan pensil yang lancip atau tajam. Nah teman-teman, ketika kalian menulis tegak bersambung, kalian harus menggunakan pensil yang tajam ya atau lancip. Jadi siapkan serutannya juga. Selanjutnya, siapkan buku halus atau tegak bersambung seperti gambar berikut ini ya. Nah teman-teman, kalau tidak salah waktu kelas 1 kalian punya buku tegak bersambung ini kan? Nah teman-teman, nanti kita gunakan ya. Oke teman-teman, selanjutnya aturan ketiga, kita mengenal dulu yuk jenis buku tulis tegak bersambung. Nah, jenis buku tulis tegak bersambung itu ada 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama dengan 3 baris, seperti contoh berikut ini. Nah, buku tulis tegak bersambung dengan 3 baris, biasanya kita mulai menulis di baris yang kedua. Seperti ini ya, Budi sedang belajar di sekolah. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Lalu jenis buku tulis yang kedua yaitu dengan 5 baris. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Biasanya buku tulis tegak bersambung dengan 5 baris, biasanya kita mulai menulis dimulai dari baris yang ketiga. Oke teman-teman, sampai sini jelas ya. Nah teman-teman, buku tulis tegak bersambung atau buku halus yang kita miliki yang di kelas 1 itu kita menggunakan buku tulis tegak bersambung dengan 5 baris ya teman-teman. Nah kita hitung yuk bersama barisnya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Nah teman-teman, kalau baris tegak bersambung dengan baris kelima ini kita dimulai dari baris yang keberapa teman-teman? Ya, ketiga. Di sini Bu Ayu sudah tandai dengan titik berwarna hitam ya teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya di aturan yang keempat, perhatikan penggunaan huruf kapital pada penulisan tegak bersambung. Nah, di sini Bu Ayu berikan contoh huruf lepas dan contoh huruf sambung, teman-teman. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada huruf A besar dan A kecil. A besar biasa kita sebut dengan A kapital. Nah, perhatikan baik-baik ya teman-teman, nanti kita akan latihan. Oke teman-teman, berikutnya di aturan yang kelima kita harus dapat membedakan huruf yang memiliki kepala, ekor, tidak memiliki keduanya, atau memiliki keduanya. Nah, yang pertama kita bahas huruf yang memiliki kepala ya teman-teman. Nah, huruf tegak bersambung yang memiliki kepala itu ada 2 jenis. Yang pertama ada berkepala penuh teman-teman. Nah, contoh huruf yang berkepala penuh apa aja sih? Contoh dari yang berkepala penuh ada huruf B, H, K, dan L ya teman-teman. Nah, ketika kalian menulis yang berkepala penuh ini dimulai dari baris ketiga sampai baris kedua. Teman-teman, nah yang kepala yang mana? Nih kepala yang Bu Ayu beri tanda panas. Nah ini kepala penuh ya teman-teman.
Lalu selanjutnya setengah kepala. Contohnya huruf apa aja sih? Nah, huruf yang setengah kepala ada huruf D dan T, teman-teman. Nah, di setengah kepala ini huruf D dan T dimulai dari baris ketiga sampai setengah baris kedua, teman-teman. Jadi tidak mentok sampai ke garis kedua, teman-teman. Nah, di sini adalah setengah kepala ya, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya Bu Ayu akan membahas tentang huruf tegak bersambung yang berekor. Nah, huruf tegak bersambung yang berekor itu juga ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama berekor penuh. Contohnya seperti apa? Yuk perhatikan. Nah, yang berekor itu ada huruf G, J, dan Y, teman-teman. Dan jangan lupa semua dimulai dari baris ketiga sampai baris kelima, teman-teman. Ya tuh, perhatikan huruf G, J, dan Y-nya sampai ke baris kelima kan, teman-teman. Lalu berikutnya, ini berekor penuh ya, teman-teman. Lalu berikutnya ekor setengah. Nah, ekor setengah seperti apa sih? Nah, contohnya ada huruf P dan Q. Nah, dimulai dari baris ketiga sampai baris keempat, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham ya mana aja sih huruf yang berekor penuh dan berekor setengah? Nah, berikutnya Bu Ayu akan menjelaskan yang tidak memiliki ekor maupun tidak memiliki kepala. Oke, berikutnya teman-teman, di sini Bu Ayu akan memberikan contoh huruf-huruf yang tidak memiliki kepala dan ekor pada penulisan tegak bersambung. Di sini ada huruf A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, P, W, D, X, dan Z, teman-teman. Nah, semuanya mereka ada pada baris ketiga, teman-teman. Nah, perhatikan tuh, teman-teman, semuanya ada di baris ketiga. Oke, teman-teman, selanjutnya Bu Ayu akan menjelaskan huruf tegak bersambung yang memiliki kepala dan ekor. Nah, apa aja sih hurufnya? Ya, hurufnya ada huruf F. Nah, jika kalian perhatikan, dalam menulis huruf F ini semua dimulai dari baris ketiga, lalu sampai baris kedua, dan sampai baris kelima, teman-teman. Jadi dari baris ketiga, lalu baris kedua, lalu turun sampai baris kelima. Nah, yang mana sih yang kepala? Nah, yang kepala yang Ibu tandai tanda merah seperti ini. Lalu yang mana ekornya? Nah, ekornya yang ada di bawahnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman jelas ya. Yang mana huruf tegak bersambung yang memiliki kepala, ekor, tidak memiliki keduanya, dan memiliki keduanya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti mudah ya dalam menulis tegak bersambung nanti. Oke, teman-teman, aturan yang keenam, ketika menulis tegak bersambung, kita tidak boleh mengangkat tangan dan jari kita, dan tidak boleh terputus, teman-teman. Sampai sini paham ya, teman-teman? Oke, teman-teman, setelah kita mengetahui aturan menulis tegak bersambung, yuk kita membaca tulisan tegak bersambung berikut ini. Oke, teman-teman, di sini Bu Ayu siapkan teks ya. Yuk kita baca bersama. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, teman-teman, setelah kita membaca teks, kita jawab pertanyaan yuk.
teman-teman, tadi kita sudah membaca teks cerita tentang Lani dan Siti ya teman-teman. Nah, setelah kita membaca teks tegak bersambung, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, di mana Lani dan Siti bermain? Ya, betul, di kebun belakang rumah Lani. Oke, kira-kira teman-teman sudah paham ya? Berikutnya, apa saja sih hewan yang dipelihara Lani dan keluarganya? Ya, betul, ayam dan kelinci. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menulis, belajar aturan menulis tegak bersambung dan membaca tulisan tegak bersambung. Setelah ini nanti Bu Ayu akan memberikan tugas di Google Classroom di kelas masing-masing ya teman-teman. Nanti dikerjakan karena di tema 6 ini kita akan menulis dan membaca tegak bersambung. Sampai sini penjelasan Bu Ayu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.